Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Fauzia dengan NIM 24040609090. Saya dari Pendidikan Kimia semester 3 Rombel C. Di sini saya akan menjelaskan flowchart karbohidrat uji benedik karbohidrat. Tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi senyawa-senyawa karbohidrat, terampil melakukan uji sifat produksi senyawa-senyawa karbohidrat, menjelaskan peristiwa kimia dalam hidrolisis sukrosa, memahami prosedur dan prinsip dasar analisis kadar glukosa. Kemudian fungsi tiap reaksinya itu yang pertama adalah larutan uji karbohidrat. Tertulis bahwasanya ada glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, amilum, dan bahan alam. Kemudian ada Aquades, yaitu sebagai pembanding untuk memastikan perubahan warna yang berasal dari karbohidrat. Kemudian ada reaksi Benedict mengandung CuSO4, ion Cu2+, Na2CO3 atau basa, Na-citrat penstabil Cu2+. Nah, di sini Cu2+ itu sebagai akseptor elektron yang akan berubah menjadi Cu2O atau endapan merah bata jika ada gula pereduksi. Kemudian ada basa Na2CO3, ini menciptakan kondisi alkalis yang memungkinkan gula tereduksi melalui tautomerisasi. Dan kemudian ada sitrat, mencegah ion Cu2+ mengendap prematur sebagai CuOH2. Kemudian alasan munculnya warna atau endapan. Gula prereduksi misalnya glukosa, fruktosa, dan laktosa itu memiliki gugus aldehid atau keton yang dapat berubah menjadi bentuk enediol dalam basa, mereduksi Cu2+, yang berwarna biru menjadi Cu+ atau merah bata, Cu2O. Kemudian gradasi warna dari hijau ke kuning, lalu ke jingga, kemudian yang terakhir ke merah itu menunjukkan tingkat konsentrasi gula pereduksi yang semakin tinggi. Kemudian ada sukrosa dan pati. Tidak punya gugus anomerik bebas, tidak mereduksi Cu2+. Kemudian ada Aquades tetap biru. Ini membuktikan bahwa perubahan warna pada sampel bukan dari reagen. Kemudian makna ilmiah dari hasil uji. Positif itu kuning ke merah bata, menunjukkan adanya gula pereduksi. Kemudian negatif atau warna tetap biru itu berarti sampel tidak memiliki gugus pereduksi bebas. Kemudian ada hidrolisis membuat sampel non-pereduksi menjadi pereduksi. Sampel bahan alam, ada jagung, beras, dan umbi, itu hasil bervariasi menunjukkan komposisi alam. Nih, pati dominan negatif, tapi jika ada gula sederhana menjadi positif. Kemudian uji Benedict digunakan dalam biokimia dan klinis, misalnya deteksi glukosa dalam urin penderita diabetes. Nah, kemudian selanjutnya ada uji iodium pada amilum. Tujuannya itu untuk mendeteksi keberadaan amilum di dalam pati dalam suatu larutan. Kemudian memahami interaksi spesifik antara amilum atau amilosa dengan iodium yang menghasilkan warna khas. Kemudian menunjukkan bahwa uji kualitatif sederhana dapat digunakan untuk identifikasi cepat karbohidrat kompleks. Kemudian fungsi tiap reaksinya yaitu yang pertama larutan amilum. Sampel yang diuji apakah mengandung pati atau tidak. Kemudian ada larutan iodium atau I2 atau Ki, itu reaksi utamanya. Nah, iodium bebas ini sulit larut dalam air, sehingga ditambahkan Ki agar terbentuk ion kompleks menjadi I3- yang stabil dan larut. Ion inilah yang berinteraksi dengan amilosa. Kemudian ada air. Air itu untuk pengenceran, mengatur konsentrasi larutan amilum. Larutan terlalu pekat bisa menghalangi terbentuknya warna biru khas. Kemudian jika berwarna biru tua itu terjadi karena molekul amilosa berbentuk helix, mampu menjebak ion I3- di dalam rongganya. Kemudian jika warnanya terlalu pekat, itu berarti larutan hanya terlihat coklat kehitaman karena iodium mendominasi. Setelah pengenceran warna biru muncul akan lebih jelas seperti itu. Nah, kemudian jika negatif atau tetap coklat atau kuning, itu berarti larutan tidak mengandung amilum atau amilum sudah terhidrolisis menjadi unit-unit gula yang kecil yang tidak dapat membentuk kompleks dengan iodium. Kemudian makna ilmiah hasil ujinya,
Jika warna biru tua itu berarti indikasi khas keberadaan pati, terutama fraksi amilosa. Kemudian ada fraksi amilopektin juga bisa berinteraksi dengan iodium, tetapi hanya menghasilkan warna merah keunguan, bukan biru pekat. Kemudian ada uji iodium ini sering digunakan dalam analisis makanan, biokimia, dan penelitian tanaman. Kemudian secara ilmiah, hasil uji menunjukkan bahwa interaksi molekul kecil atau iodium dengan struktur makromolekul atau amilosa itu bisa menghasilkan perubahan warna yang khas sehingga bisa dipakai sebagai uji kualitatif sederhana. Kemudian next ada uji hidrolisis amilum dengan asam. Tujuannya itu menunjukkan bahwa amilum atau polisakarida itu dapat dihidrolisis oleh asam menjadi unit-unit yang lebih sederhana. Seperti itu. Kemudian membuktikan perubahan sifat kimia amilum yang setelah hidrolisis yaitu dari non-produksi menjadi gula produksi. Kemudian menggunakan uji kualitatif iodium atau benedik untuk memantau jalannya hidrolisis. Nah, fungsi tiap reaksinya itu ada amilum, itu sebagai substrat utama yang akan dihidrolisis. Kemudian HCl pekat, ini untuk memutus ikatan glikosidik dalam amilum, menghasilkan dekstrin, laktosa, dan glukosa. Kemudian ada iodium atau I2 atau Ki. Ini adalah reaksi indikator untuk mendeteksi adanya amilum. Kemudian ada NaOH 10% itu untuk menetralkan sisa HCl agar larutan bisa diuji dengan Benedict. Dan yang terakhir ada reaksi Benedict itu untuk mendeteksi adanya gula produksi dengan perubahan warna. Itu akan menghasilkan 8 Cu2O. Kemudian alasan munculnya warna atau endapan, nah di awal itu larutan amilum ditambah iodium itu menghasilkan biru tua karena kompleks inklusi I3- dalam heliks amilosa. Nah, setelah terhidrolisis warna biru hilang bertahap, kemudian menandakan rantai amilum itu terurai sehingga tidak bisa lagi membentuk kompleks biru dengan iodium. Nah, kemudian ada uji Benedict positif, endapan kuning itu merah bata terbentuk karena gula hasil hidrolisis. Itu ada glukosa atau maltosa mereduksi Cu2+ menjadi Cu+, Cu2O. Kemudian jika Benedict tetap biru, berarti hidrolisisnya belum lengkap. Amilum belum cukup terurai menjadi gula sederhana. Makna ilmiah hasil ujinya itu hilangnya warna biru iodium itu membuktikan terjadinya perubahan struktur makromolekul amilum atau polisakarida terpecah menjadi molekul lebih kecil. Nah, kemudian positif Benedict setelah netralisasi itu menegaskan bahwa hasil hidrolisis adalah gula reduksi atau glukosa dan maltosa. Nah, secara ilmiah percobaan ini menunjukkan hubungan antara struktur karbohidrat dengan sifat kimianya. Polisakarida itu non-reduksi dan setelah dihidrolisis menjadi monosakarida atau disakarida reduksi. Selanjutnya ada hidrolisis sukrosa. Tujuannya itu mengetahui perubahan sifat kimia sukrosa sebelum dan sesudah hidrolisis. Kemudian membuktikan bahwa sukrosa atau disakarida non-reduksi dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa yang bersifat reduksi. Kemudian menunjukkan pentingnya uji Benedict sebagai indikator adanya gula reduksi. Nah, fungsi tiap reaksinya itu sukrosa 1%. Itu sebagai sampel utama yang diuji. Kemudian HCl pekat itu sebagai katalis asam untuk memutus ikatan glikosidik sukrosa. Kemudian pemanasan water bath itu agar mempercepat reaksi hidrolisis sukrosa. Kemudian ada NaOH 10% itu menetralkan larutan asam agar uji Benedict dapat dilakukan karena Benedict hanya bekerja dalam suasana basah. Kemudian kertas lakmus itu sebagai indikator untuk memastikan larutan sudah netral atau basah. Dan yang terakhir reaksi Benedict itu mendeteksi keberadaan gula produksi seperti glukosa dan fruktosa. Nah, alasan munculnya warna endapan itu sebelum hidrolisis sukrosa itu tetap biru dengan Benedict karena tidak memiliki gugus aromatik bebas sehingga tidak dapat mereduksi Cu2+. Kemudian
Sesudah hidrolisis, ikatan glikosidik itu terpecah sehingga terbentuk glukosa dan fruktosa. Kemudian kedua monosakharida ini menjadi gugus aldehid atau ketos bebas yang dapat mereduksi Cu2+ atau biru menjadi Cu+, Cu2O endapan kuning merah bata. Gradasi warna dari hijau ke kuning lalu ke merah bata itu menunjukkan tingkat konsentrasi gula per reduksi. Kemudian makna ilmiah hasil uji dari hidrolisis sukrosa ini membuktikan bahwa sifat reduksi karbohidrat ditentukan oleh strukturnya. Kemudian sukrosa itu disakarida non-reduksi, tetapi setelah dihidrolisis menghasilkan glukosa ditambah fruktosa, itu reduksinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penentuan kadar glukosa dalam urin. Nah, ini tujuannya itu menentukan kadar glukosa dalam urin dalam metode titrasi reduksi menggunakan larutan standar glukosa. Kemudian membuktikan sifat glukosa itu sebagai gula prereduksi. Nah, fungsi dari tiap reaksinya itu yang pertama CuSO4, itu sumber ion Cu2+ yang akan direduksi oleh glukosa. Kemudian larutan signet atau Na-sitrat dan Na-karbonat itu menjaga Cu2+ tetap larut dan kondisi basa untuk reaksi. Kemudian kalium ferrosianida atau K4FeCN6 kali itu indikator visual untuk memperjelas perubahan warna. Glukosa 0,5% itu larutan standar untuk titrasi pembanding. Dan yang terakhir urin ditambah glukosa 0,5% itu sebagai sampel ujian ditentukan kadar glukosanya. Kemudian alasan munculnya warna atau endapan, glukosa itu mereduksi Cu2+, warnanya biru menjadi Cu+, Cu2O itu endapan kuning kecoklatan. Kemudian perubahan bertahap biru, kemudian hijau, dan kemudian kuning, itu kuning kecoklatan menunjukkan proses reduksi berlangsung. Kemudian makna ilmiah hasil ujinya, hasil positif menunjukkan adanya glukosa dalam urin atau glikosuria. Kondisi ini juga dapat diindikasi gangguan metabolisme karbohidrat, misalnya diabetes mellitus. Semakin besar volume glukosa standar yang setara dengan sampel, semakin tinggi juga kadar glukosa dalam urin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.